Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Nur Maulita dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul presentasi Analisis Pemikiran Abu Ubaid tentang Pendistribusian Zakat terhadap Pendistribusian Zakat di LAS DT Peduli Bandung. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama terkait latar belakang masalah, bahwa zakat itu merupakan suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah di dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma. Salah satu fungsi zakat adalah sebagai cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan di antara masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Zakat juga menjadi salah satu bentuk subsidi silang yang dapat secara langsung dirasakan dampak ekonominya. Atas dasar ini, maka distribusi zakat menjadi bagian dari perintah menunaikan zakat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, adanya peranan amil zakat dalam hal pendistribusian zakat ini sangatlah penting. Akan tetapi, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil kerap kali kurang menerapkan prinsip dasar distribusi zakat, di mana di dalam Islam terdapat prinsip bahwa zakat itu jangan dahulu dipindahkan ke daerah lain kecuali orang-orang miskin yang berada di sekitar orang kaya telah menerima hak mereka. Nah, sebenarnya permasalahan terkait pendistribusian ini tidak terdapat penjelasan secara rinci baik di dalam Al-Quran, Sunnah, ataupun Ijma. Oleh karenanya diperlukan pertimbangan tujuan dan juga maslahat. Nah, Abu Ubaid sebagai salah satu ulama yang konsen terhadap permasalahan zakat, dalam kitabnya Al-Amwal menguraikan tentang konsep zakat, bahwa pendistribusian zakat itu dilakukan di wilayah di mana zakat tersebut dihimpun. Nah, sebagai salah satu lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, LAS DT Peduli Bandung bersikukuh dalam hal pengelolaan zakat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, pendistribusian zakat yang dilakukan di LAS DT Peduli Bandung tidak hanya dilakukan di wilayah di mana zakat tersebut dihimpun, tetapi juga dilakukan di luar wilayah penghimpunannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap praktik pendistribusian zakat di LAS DT Peduli Bandung. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Yang pertama, terkait pendistribusian zakat di LAS DT Peduli Bandung itu dilakukan melalui dua segmentasi. Yang pertama, pendistribusian yang bersifat charity. Yang kedua, pendistribusian yang bersifat pemberdayaan. Dengan sasaran pendistribusiannya adalah kepada 8 asnaf dengan prioritasnya kepada asnaf fakir dan miskin. Sehingga asnaf fakir dan miskin ini adalah asnaf yang paling banyak mendapatkan persentase alokasi pendistribusian zakat di antara asnaf yang lain. Hal ini dilakukan karena melihat dari kepentingan tiap kelompok dan juga realitas yang terjadi di lapangan. Nah, untuk menentukan seseorang berhak menerima zakat atau tidak dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, seseorang bisa mengajukan dirinya untuk menjadi calon penerima manfaat dengan cara mengajukan beberapa persyaratan. Yang kedua, DT Peduli akan melakukan survei ke tempat kediaman calon penerima manfaat. Nah, untuk cakupan pendistribusian zakat di DT Peduli Bandung dilakukan di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Subang, dan juga Sumedang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pusat, kecuali untuk program beasiswa cakupan pendistribusiannya adalah bersifat nasional. Nah, yang kedua terkait pendistribusian zakat menurut Abu Ubaid, yang pertama itu adalah mengutamakan distribusi lokal. Jadi zakat itu disalurkan di wilayah di mana zakat tersebut dihimpun, dan pendistribusian zakat ke luar wilayah dilakukan apabila di wilayah penghimpunannya itu sudah tidak ditemukan lagi orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, hal ini dilakukan untuk menghormati hak tetangga dan juga fakir miskin yang berada di wilayah yang sama. Nah, untuk menentukan seseorang itu berhak menerima zakat atau tidak, di sini Abu Ubaid memiliki ukuran yang pasti. Abu Ubaid menganggap bahwa orang yang memiliki kekayaan di bawah 1 auqiyah atau 40 dirham dianggap sebagai orang fakir, sehingga dia berhak untuk mendapatkan distribusi zakat. Nah, untuk mendistribusikan zakat, Abu Ubaid memperbolehkan untuk mendistribusikan zakat tersebut hanya kepada beberapa asnaf, dan yang demikian itu telah dianggap sah dan juga diperbolehkan. Yang ketiga, terkait analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap praktik pendistribusian zakat di LAS DT Peduli Bandung. Nah, yang pertama terkait cakupan pendistribusiannya, bahwa pendistribusian zakat di DT Peduli Bandung itu dilakukan di mana zakat tersebut dihimpun, yaitu di wilayah Bandung, dan juga dilakukan di luar wilayah penghimpunannya. Tapi pendistribusian zakat yang dilakukan keluar wilayah itu dilakukan bukan semata-mata karena di daerah penghimpunannya sudah tidak ditemukan lagi orang yang berhak untuk menerima zakat, akan tetapi karena ketetapan wilayah pendistribusiannya
yang telah ditetapkan oleh pusat. Nah, dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid bahwa pendistribusian zakat keluar wilayah penghimpunannya dilakukan apabila di wilayah tersebut sudah benar-benar tidak ditemukan lagi orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, jika kita melihat fenomena tersebut, maka sudah seharusnya bahwa DT Peduli itu mendistribusikan zakatnya untuk mengoptimalkan ke wilayah Bandung sebagai wilayah penghimpunannya. Kemudian terkait parameter seseorang menerima zakat, di antara keduanya itu memiliki ukuran yang berbeda, di mana DT Peduli menggunakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat dan akan dilakukan survei oleh tim DT Peduli. Sedangkan di sini Abu Ubaid memiliki ukuran yang pasti, yaitu ukuran uang yang dimiliki oleh seseorang di bawah 1 auqiyah atau 40 dirham dianggap sebagai orang fakir sehingga dia berhak untuk menerima zakat. Nah, terkait pendistribusian zakat kepada asnaf yang dilakukan oleh DT Peduli itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid bahwa asnaf yang terbanyak dan yang paling membutuhkan harus didahulukan berdasarkan kemaslahatan yang dilihatnya dan juga berdasarkan ijtihad dari para penguasa. Nah, di sini DT Peduli memprioritaskan pendistribusian zakat itu kepada asnaf fakir dan miskin karena kedua asnaf tersebut adalah asnaf yang paling banyak ditemukan dan yang paling membutuhkan di antara asnaf yang lain. Tentunya ini juga menjadi salah satu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh DT Peduli dalam hal pendistribusian zakat. Nah, sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan di DT Peduli Bandung itu belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Nah, menurut hemat penulis ini terjadi karena adanya perbedaan zaman di mana tidak mungkin untuk menyamakan kondisi sosial dan juga ekonomi pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.